Saat malam semakin gelap dan hati mulai lelah bertanya, kenapa aku? Ingatlah, bisa jadi Allah sedang memilihmu untuk dibersihkan, bukan dihancurkan. Ada masa di mana hidup terasa sunyi, tubuh lelah, dan hati nyaris tak sanggup berkata apa-apa lagi selain diam. Kamu mungkin sudah mencoba kuat, tersenyum di hadapan manusia, menyembunyikan tangismu di balik doa yang lirih. Tapi tetap saja, malam-malam itu datang menyelimuti jiwamu dengan tanya, kenapa hidupku harus seberat ini? Namun, bagaimana jika semua itu bukan tanda penolakan dari langit, tapi justru panggilan cinta? Bagaimana jika ujian itu adalah tanda bahwa Allah sedang memilihmu, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disucikan? Bahwa Dia sedang menata ulang hatimu, merobohkan sandaran yang rapuh, agar kamu belajar bersandar hanya kepadanya. Seringkali, saat hidup terasa kosong, itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia ingin kamu kembali. Terkadang, Dia izinkan hatimu retak, agar cahaya bisa masuk. Dia izinkan jiwamu menangis, agar kau tahu, hanya Dia tempatmu pulang. Jika malam ini kamu merasa sendiri, bukan berarti kamu sendiri. Mungkin inilah saatnya Allah sedang membisikkan lembut. Aku bersamamu. Aku sedang membersihkanmu. Aku masih mencintaimu. Sahabat cahaya iman, ujian adalah sebuah bentuk cinta. Seringkali, ketika kita dilanda musibah atau ujian berat, hati spontan bertanya, mengapa aku ya Allah? Kita merasa seperti dihukum, seperti sedang dijauhkan dari rahmat-Nya. Tapi sesungguhnya di balik perihnya cobaan itu, ada pelukan cinta Allah yang sedang merangkul jiwamu. Allah tidak sedang menjatuhkanmu, tetapi sedang meninggikan derajatmu. Ujian itu bukan karena Allah murka, melainkan karena Dia peduli. Dia ingin mengangkatmu dari keterikatan dunia yang fana, membersihkanmu dari dosa yang menumpuk, dan menguatkan hatimu agar lebih dekat kepadanya. Sama seperti seorang guru yang menguji murid terbaiknya dengan soal yang tersulit, Allah memberikan ujian kepada hamba yang dicintainya, agar dia layak menerima kedudukan yang lebih tinggi di sisinya. Bayangkan seorang ibu yang memandikan anaknya dengan air hangat, lalu menggosokkan tubuhnya agar bersih. Meski si anak mungkin menangis, sang ibu tahu itu adalah cara terbaik agar tubuh sang anak terbebas dari kotoran. Begitulah Allah membersihkan jiwa kita melalui cobaan. Ujian adalah proses penyucian, bukan penghancuran. Maka jangan merasa ditinggalkan saat diuji. Justru mungkin itulah saat ketika Allah sedang paling memperhatikanmu, sedang paling mencintaimu, dan ingin kamu datang kepadanya sepenuh hati. Bukan sekedar karena senang, tapi karena rindu yang tulus. Dan ingatlah, ketika seorang hamba sabar dalam ujian, maka ia sedang berjalan menuju ampunan dan cinta Allah, langkah demi langkah, meski dengan air mata. Asalkan kamu tahu kawan, kesabaranmu adalah jalan penghapus dosamu. Tak semua luka berdarah, tak semua penderitaan tampak oleh mata orang lain. Tapi yakinlah, setiap detik kamu bertahan dalam diam, setiap keluhan yang kamu telan demi tidak menyakiti hati orang lain, dan setiap sujud
dalam keheningan saat dunia tak memahami bebanmu. Semuanya dicatat oleh Allah. Kesabaran bukan sekedar menahan diri, tapi juga bentuk penghambaan yang paling dalam. Itu adalah bisikan hati yang berkata, "Aku percaya pada takdirmu, ya Allah, walau aku belum mengerti." Dan itulah yang Allah cintai. Ketika kamu bersabar, kamu sedang menempuh jalan yang menghapuskan dosa-dosa yang bahkan tak kamu sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan sekedar duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu berarti setiap air mata yang kamu tahan, setiap malam panjang yang kamu lewati dengan sabar, adalah penghapus dari beban dosa yang mungkin telah kamu pikul bertahun-tahun. Bahkan boleh jadi melalui satu ujian yang kamu sabari dengan ikhlas, Allah menghapus dosa-dosamu yang bertumpuk dan mengangkat derajatmu di sisinya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sikap jiwa yang memilih untuk tetap berpegang pada keimanan saat badai datang. Dalam sabar, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih percaya pada janji Allah daripada bisikan ketakutanmu. Kamu lebih memilih bertahan dengan takwa daripada menyerah pada putus asa. Dan disitulah keajaibannya. Dalam kondisi yang paling lemah, kamu sedang berada dalam posisi paling kuat di hadapan Allah. Teruslah bersabar, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu Allah sedang membersihkanmu, memperindahmu, dan menjadikanmu lebih dekat dengannya. Apakah kamu tahu, kawan? Air matamu tidaklah sia-sia. Itu bagian dari pembersihan jiwa. Setiap air mata yang jatuh karena kesedihan, kelelahan, atau rasa sesak yang tidak mampu diungkapkan kata-kata, tidak pernah luput dari perhatian Allah. Mungkin orang-orang di sekitarmu tak tahu betapa kerasnya kamu berjuang, betapa beratnya kamu bertahan. Tapi Allah tahu, bahkan air mata yang jatuh dalam sepi, tanpa suara, di tengah malam saat semua orang terlelap, menjadi saksi bisu kejujuran hatimu kepadanya. Tangisan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan rohani yang sedang membersihkan luka dan dosa yang menempel dalam jiwa. Allah sedang menyucikanmu, bukan menghukummu. Air mata yang keluar dalam doa atau dalam sabar bukanlah bentuk kegagalan, tapi bentuk penyerahan yang indah. Sebab dalam tangismu ada doa yang tidak mampu disusun oleh lisan, hanya bisa disampaikan oleh hati yang remuk, namun masih yakin pada rahmat-Nya. Bukankah Rasulullah sendiri menangis dalam doanya? Bukankah para nabi juga meneteskan air mata dalam permohonan mereka? Maka jangan pernah malu menangis di hadapan Allah. Tangisan yang lahir dari hati yang berserah adalah salah satu ibadah paling murni, karena ia datang dari tempat terdalam dalam diri, kejujuran, kesadaran, dan harapan. Dan lebih dari itu, air mata itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia membasuh dosa, melembutkan hati yang mulai mengeras, dan membuka jalan bagi cahaya petunjuk Allah untuk masuk. Kadang, Allah tidak menjawab langsung doamu dengan mengubah situasi. Sebaliknya, Dia menguatkan hatimu terlebih dahulu, agar kamu siap menerima takdirnya dengan lapang. Dan salah satu bentuk penguatan itu adalah air mata yang jatuh
bukan karena putus asa, tapi karena hatimu sedang dilunakkan oleh cintanya. Teruslah menangis jika memang perlu, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai tanda bahwa kamu masih hidup, masih percaya, masih menggantungkan harapanmu pada Allah yang tak pernah mengecewakanmu. Apakah kamu tahu kawan, di balik sakitnya ujian, ada janji pertolongan dan ampunan. Dan setiap manusia itu pasti diuji. Dan tidak ada ujian yang datang tanpa izin Allah. Juga tidak ada ujian yang hadir tanpa sebuah tujuan. Ujian yang kamu rasakan sekarang, entah berupa kehilangan, kesempitan rezeki, konflik batin, atau tekanan hidup, semuanya sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar dari sekedar kesedihan, yaitu pengampunan, peninggian derajat, dan bukti cinta Allah yang sedang membersihkan dan memperkuatmu. Mungkin hari ini kamu tidak mengerti mengapa harus melewati semua ini, tapi janji Allah itu pasti. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Al-Insyirah ayat 6. Ketika kamu bersabar dan tetap bertahan dalam ujian, kamu sedang membuka pintu pertolongan Allah yang lebih luas dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Sakitnya mungkin belum reda, tapi di balik sakit itu, dosa-dosamu berlahan-lahan sedang gugur. Bahkan boleh jadi lewat satu ujian besar ini, Allah menghapus dosa bertahun-tahun yang lalu yang tidak sempat kamu taubati. Begitu besar kasih sayang Allah, hingga Dia menggunakan penderitaan sesaat untuk menyelamatkanmu dari kesengsaraan yang lebih dalam, baik di dunia maupun akhirat. Ujian juga bukan hanya untuk membersihkan, tapi untuk menguatkan. Allah tahu potensi dalam dirimu yang belum kamu lihat. Maka Dia menguatkan kakimu dengan ujian, agar kamu bisa berdiri lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Bahkan ketika kamu merasa sudah tidak kuat, Allah sebenarnya sedang melatihmu untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih sabar, lebih ikhlas. Ingatlah, pertolongan Allah sering datang bukan saat kamu merasa mampu, tapi justru saat kamu merasa sudah tidak sanggup. Karena disitulah kamu berserah sepenuhnya. Dan ketika semua sudah kamu lewati, kamu akan menengok ke belakang dan menyadari, ternyata ini semua bukan hukuman. Ini adalah jalan pulang. Jalan yang membuatku bersih, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Rabb-Ku. Maka tetaplah melangkah, meski berlahan, karena pertolongannya itu nyata, dan ampunannya jauh lebih besar dari beban yang kamu pikul hari ini.